Oke guys, selamat siang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami bisa bertemu dengan orang tua kami. Kami hari ini merasa sukacita, ada damai, ada sesuatu yang sangat amat menarik di tempat di mana orang tua kami tinggal ini. Dan berkat yang kami terima hari ini juga nanti akan kami bawa dari tempat ini untuk kembali ke Dekenat Pegunungan Tengah. Dan teman-teman muda dimanapun Anda berada, baik di Papua maupun di Indonesia, hari ini ada pesan moral yang mau disampaikan oleh orang tua kami untuk orang muda seluruhnya. Silakan dengar. Oke, terima kasih, Peter. Ya, sebagai orang beriman, saya mau tegaskan, adik-adik, teman-teman yang ada di mana saja, baik di lembah ini, di Papua, maupun di luar Papua, bahwa engkau itu sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan membutuhkan engkau punya tenaga, kau punya mulut, kau punya otak, kau punya kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tadi Pak Peter sebagai koordinator OMK seluruh pegunungan tengah, itu mengharapkan bahwa tidak ada orang lain lagi yang membuat adik-adik sebagai anak yang terberkati, anak yang mempunyai rencana yang indah dari Tuhan Allah padamu. Karena itu mulai sekarang, sebagai anak muda yang ada di lembah ataupun juga di mana-mana, di mana saja ini suara saya ini bisa sampai, saya mau mengajak teman-teman. Yang pertama, bahwa tidak ada kegembiraan, kedamaian, dan juga kesejahteraan tanpa perjuangan. Berjuang tentang Papua, entah kapan merdekanya, tapi penting untuk kita harus berjuang. Papua ini tanah yang terberkati. Adik-adik semua juga itu anak-anak Allah yang terberkati. Ada rencana yang Tuhan mau ukir dalam dirimu. Dan karena itu, sebagai anak muda yang mempunyai potensi besar, banyak, ada kemampuan-kemampuan banyak, maka pakai kesempatan ini. Adik-adik sebagai anak muda, mari kita bersatu, kompak. Di dalam seluruh, katakan di seluruh lembah, di mana gereja-gereja yang ada itu, tolong adik-adik selalu diskusi, bicara, sharing satu sama lain. Karena apa yang adik-adik rasakan itu, supaya orang lain juga merasakan betapa susah, betapa menderita, betapa sulit yang dialami oleh adik-adik, oleh anak-anak muda, di mana saja anak-anak muda berada. Ya. Yang berikut, saya juga mengajak, karena titik tolak tadi, setiap adik itu adalah anak yang terberkati. Tidak ada anak-anak atau orang yang tidak diberkati. Ada rencana Allah di dalam dirimu. Karena itu, pakailah, atur dirimu yang baik, jaga dirimu yang baik dari kesehatannya juga, dan lain sebagainya itu. Kamu sudah merasakan bertahun-tahun di pegunungan ini, ya sangat menderita. Dan juga yang sering kali orang banyak muncul mencari keadilan, mencari kedamaian, kesejahteraan itu saya pikir sponsornya ada anak-anak dari gunung. Hampir yang saya lihat seperti itu. Sedangkan di daerah lain sangat
sulit untuk berjuang, untuk berteriak, untuk berbicara, untuk menuntut, baik kepada pemerintah lokal maupun pemerintah pusat. Nah, sekarang dengan adanya otonomi daerah baru, ada perpanjangan Otsus, walaupun seluruh rakyat di Papua macamnya sudah tidak ada harapan. Otonomi khusus atau Otsus itu kayaknya hanya memperkaya pejabat-pejabat. Tapi bagaimanapun engkau sebagai anak Papua, sebagai rakyat, mari kita harus kompak, bersatu. Dari ujung sampai ujung. Semua bersatu untuk berteriak, memperjuangkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan juga ini penegakan hukum. Itu yang berikutnya, saya merasa bahwa kesempatan ini kesempatan baik untuk kita, di mana sebelum daerah otonomi baru provinsi di pegunungan itu muncul, maka saya mengharapkan, ayo bagilah pokok-pokok pikiran yang baik. Bukan kita juga dilarang untuk merontak, untuk menuntut hak-hak kita sebagai manusia, sebagai rakyat Papua. Tidak ada soal itu. Itu harus terus-menerus. Karena hanya dengan kita menuntut hak-hak kita, termasuk hak politik, hak kemerdekaan, maka tidak bisa hanya kerja oleh 1-2 orang. Jadi harus kita kompak bersama. Entah dia itu juga pendatang, tapi juga dia satu dengan kita dalam berbagai macam hal yang kita tuntut. Keadilan tadi, kita seluruh dunia itu melawan orang yang rasis, orang yang rakus, orang yang koruptor, orang yang tidak adil. Itu seluruh dunia, agama apapun itu berjuang untuk keadilan, berjuang untuk menghargai sesama manusia. Bukan kita ini mempromosikan itu soal Papua Merdeka. Tidak, itu Papua Merdeka itu harga mati, sudah jelas. Cepat atau lambat, 20 tahun lalu saya omong begitu. Adik-adik, bahwa cepat atau lambat Papua pasti merdeka. Tetapi kalau dengan situasi yang ada di Papua saat ini, Papua jual Papua, Papua tindas Papua, ini susah. Negara seperti itu nanti akan menjadi bencana bagi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengharapkan, saya berterima kasih kepada Peter Logo yang hadir, dan dia datang khusus dari Wamena. Saya ini di Koya Tengah. Masih kita satu keuskupan Jayapura. Tapi saya mengajak, ayo adik-adik OMK berdiri, bangun. Jangan lagi tidur-tidur. Jangan lagi stop dengan mabuk itu. Stop dengan miras. Stop dengan ketidakadilan. Stop dengan malas-malas. Sekarang ada provinsi ada di depan matamu, di depan honai adatmu. Karena itu, ayo duduklah di honai adat, dialog, diskusi, cari jalan bersama untuk kebaikan, kesejahteraan, untuk keadilan, dan untuk melindungi hak asasi kita sama-sama. Kita tetap berjuang bahwa pelanggaran HAM di tanah Papua yang begitu panjang itu, yang terlama, bahwa kita mengalami begitu banyak penindasan-penindasan. Bertahun-tahun kasus, ganti tahun, semua tidak ada penyelesaian. Maka saya mengharap bukan lagi negara yang harus urus kita, tidak. Kita harus berjuang, berdiri bersama-sama, merangkul satu sama lain, berusaha sama-sama, dan saling bergandengan tangan untuk memperjuangkan
bahwa engkau manusia, saya manusia. Kita memperjuangkan hak asasi manusia, tapi juga kita harus berusaha supaya orang lain dia juga manusia, kita manusia. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Ya. Entah rambut keriting, rambut itu lurus, kulit putih ataupun kulit hitam, kita adalah anak Allah yang mempunyai rencana Allah untuk kita. Jadi mari kita bersama bergandengan tangan sebagai anak-anak Allah yang Tuhan Allah mempunyai rencana. Bahwa ada terjadi pelanggaran HAM, kekerasan, ketidakadilan, korupsi, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan-tindakan kita yang tidak manusiawi. Untuk itu, bukan saja kita berjuang secara rohani, secara umum, tapi secara rohani doa dan semangat kehidupan iman kita masing-masing supaya dikuatkan, diteguhkan. Ya, kira-kira begitu. Ayo adik-adik OMK di Lembah Balim, selamat berjuang, kita maju terus. Wah. Sukses. Wah. Wah. Merdeka. Ya, itu dia.